Halo, shalom teman-teman. Kembali lagi bersama dengan kami di Ibadat PMK pada saat ini. Nah, teman-teman, dimanapun teman-teman semua berada, kami berharap teman-teman semua selalu dalam kondisi dan kesehatan yang baik, serta selalu dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, teman-teman, dalam kondisi yang terjadi seperti saat ini bukan menjadi penghambat bagi kita untuk terus menikmati akan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, hari ini kita akan bersama-sama menikmati firman Tuhan. Namun sebelum itu, saya ajak teman-teman semua, kita sama-sama satu hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Saat ini kami akan memulai dengan ibadat PMK. Semoga ibadat hari ini dapat berawal dan berakhir sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Nah teman-teman, sebelum kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, saya ajak teman-teman semua kita menyanyikan lagu Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kasri Kote dengan tema Kasih Tanpa Syarat. Selanjutnya waktu sepenuhnya saya berikan kepada Kasri. Oke, salam teman-teman PMK, jumpa lagi kita di minggu ini, di ibadat hari ini. Nah, kita akan membahas tema yang sangat luar biasa, namun sebelum itu kita akan meminta tuntunan dari Roh Kudus. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami dalam kerajaan surga, Bapa yang Maha Murah dan Makasih, pujian syukur kami panjatkan kehadiran Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak, Tuhan masih mau memberikan kami kesempatan sampai dengan saat ini ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami anak-anak-Mu akan belajar firman kebenaran-Mu, dan Tuhan memberkati firman yang akan kami belajar, sehingga kami semua bisa mengerti dan memahami firman ini ya Tuhan. Tuhan juga memberkati hamba yang akan menyampaikan firman ini ya Tuhan, sehingga firman Tuhan yang hamba sampaikan boleh sesuai dengan kehendak-Mu dan bisa memberkati banyak orang. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, saya akan perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Sriani Kurnia Kote. Saya sekarang berprofesi sebagai guru, dan dulunya saya pernah melayani di PMK Unimor di Keva, kemudian pernah menjadi TPS juga, dan sekarang Tuhan mempercayakan saya untuk menjadi seorang guru. Dan saya juga pernah Tuhan mempercayakan tempat pekerjaan di Kupang, tapi sekarang saya kembali melayani di kota Keva. Oke, sekian perkenalannya, terima kasih. Kita langsung lanjut ke firman-Nya. Oke teman-teman, jadi tema yang dikasih itu adalah kasih tanpa syarat ya, kasih tanpa syarat. Kasih tanpa syarat itu berarti kita mau mengasihi orang
Kita tidak perlu minta sesuatu untuk dikasih kembali di kita begitu. Jadi nanti kita akan bahas panjang, namun sebelum itu, sebelum Kasri dikasih tema ini, sebenarnya Kasri sudah pernah menonton video dari Yes He Is, itu tentang kasih tanpa syarat. Jadi sebelum kita bahas panjang, Kasri akan mengajak kita untuk refleksi bersama mengenai kasih tanpa syarat. Oke, coba kita bayangkan ya, bayangkan seandainya dalam keluarga kita, orang tua kita bilang di kita begini, kalau kamu mau saya sayang dengan kamu, maka kamu harus yang pertama pintar, yang kedua rajin, yang ketiga bisa memakan orang tua, dan lain sebagainya. Kalau seandainya kamu tidak bisa kasih itu kepada orang tua, tidak bisa menunjukkan itu, maka kamu tidak pantas mendapatkan kasih dari orang tua. Bayangkan kalau itu terjadi di keluarga kita. Nah, contoh itu adalah contoh kasih yang bersyarat begitu. Saya kasih kamu ini, berarti kamu harus balas sesuatu untuk saya. Dan seharusnya orang tua tidak seperti itu, cuma contoh ya teman-teman. Dan memang kenyataannya di dunia ini bukan memaksa sih, tapi memang keadaan yang terjadi seperti itu. Kebanyakan itu kasih bersyarat. Contoh, kamu akan dihargai kalau kamu pintar. Kamu akan dianggap keren, dicintai banyak orang kalau kamu gayanya oke. Pakai bajunya ikut style celananya ya begitu. Kamu akan dianggap hebat kalau seandainya kamu berusaha keras begitu. Jadi ada timbal balik begitu. Ada sesuatu yang kasih dan ada sesuatu yang didapat. Nah, itu yang terjadi di dunia sekarang, teman-teman. Dan contoh yang kasih yang bersyarat ini mungkin saja pernah kita lakukan, atau mungkin saja pernah orang lakukan di kita seperti itu. Jadi sebelum kita bahas tentang kasih yang tidak bersyarat, kita bahas dulu kasih yang bersyarat supaya kita masing-masing merefleksikan diri. Saya ada di posisi yang mana nih? Kasih yang bersyarat atau kasih yang tidak bersyarat. Nah, untuk kasih yang bersyarat ini itu tidak terjadi kepada Tuhan. Kenapa? Kenapa tidak terjadi kepada Tuhan? Karena Tuhan itu adalah sumber kasih itu sendiri gitu. Ada perbedaan. Manusia, contoh kita manusia. Saya mengasihi kamu jika kamu bla 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 dan bla, itu contoh. Saya mengasihi kamu jika kamu baik dalam saya, jika kamu mau tolong saya. Tapi Tuhan mengasihi kita agar, di sini beda ya, jika dan agar, maksudnya beda gitu. Jadi manusia mengasihi kita jika kita berbuat baik dengan dia, tapi Tuhan mengasihi kita agar kita diselamatkan dengan pengorbanan Yesus di kayu salib. Yesus mengasihi kita agar kita memperoleh hidup yang kekal. Itulah yang dinamakan kasih tidak bersyarat. Jadi sangat berbeda ya teman-teman. Kita perlu refleksi, kita ada di posisi yang mana. Nah teman-teman, mungkin seringkali kita merasa kita tidak layak. Saya tidak layak atau saya tidak bisa memberi kasih yang sama seperti kasih yang Tuhan kasih ke saya. Nah ternyata itu bukan hanya dialami oleh kita, itu juga dialami oleh Petrus. Di firman Tuhan yang disampaikan bahwa Petrus dia 3 kali ditanya oleh Tuhan. Itu terdapat di Yohanes pasal 21 ayatnya 15 sampai 17 gitu. Saya akan bacakan buat kita semua. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dan ternyata Tuhan tanya lagi yang kedua kali. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kemudian kata Yesus kepadanya untuk yang ketiga kalinya. Ketiga kalinya ya. "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kali. Kenapa Tuhan bertanya sampai ketiga kali? Ya teman-teman, Tuhan bertanya sampai ketiga kali karena pertama, pada saat Tuhan bertanya, kasih yang Tuhan berikan yaitu adalah kasih agape. Sedangkan kasih yang dibalas, yang dijawab oleh Simon Petrus yaitu kasih phileo. Kasih agape itu kasih yang tidak bersyarat.
jadi rela berkorban, dia menjanjikan apa, dia akan melakukan itu. Sehingga kasih Pileo itu adalah kasih terbatas, sebatas sesama manusia kita, kerabat keluarga, ya berarti saling mengasihi begitu. Dan bahkan kasih Pileo itu bisa terjadi pada saat kita tidak melakukan janji-janji kita begitu. Kenapa Petrus menjawab begitu? Dan Tuhan kenapa tanya sampai 3 kali? Yang kedua Tuhan tanya lagi, kenapa sampai Tuhan bertanya yang 3 kali? Karena Tuhan merasa, loh kenapa saya tanya dengan agape kok Petrus jawabnya dengan Pileo begitu. Dan ternyata kenapa Petrus menjawab dengan itu? Karena Petrus sadar dia tidak bisa membalas kasih yang sama dengan kasih yang Tuhan kasih di Simon Petrus. Kenapa seperti itu? Karena Petrus pernah menyangkal Yesus pada saat Petrus ditangkap. Sedangkan kasih agape yang Tuhan kasih, itu kasih yang rela berkorban. Nah, Petrus tidak bisa memberikan kasih yang sama itu kepada Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus tadi sampai ke 3 kali. Dan yang terjadi di pertanyaan yang ketiga, pertanyaan pertama agape, kedua agape. Pada saat yang ketiga, tidak lagi agape yang Tuhan katakan. Yang Tuhan katakan adalah kasih Pileo. Dan pada saat Tuhan menyatakan dengan kasih Pileo, maka sedihlah hati dari Simon Petrus. Di situ dikatakan bahwa hati Simon Petrus bersedih. Kalau dari bahasa Yunani bersedih artinya berduka cita. Gitu. Simon Petrus berduka cita karena dalam keadaan dia yang terbatas, Tuhan tetap mengasihi dia dengan kasih yang sama. Tuhan menerima dia apa adanya. Jadi begini teman-teman. Mau kita merasa kita tidak layak, saya tidak bisa membalas Tuhan Yesus dengan kasih yang sama, tidak apa-apa gitu. Kita manusia, pasti ada batasannya. Tetapi untuk kita merespon kasih Tuhan yang Tuhan sudah kasih di kita, maka wajib kita melakukan hal yang baik dan yang benar. Nah teman-teman, kita akan sama-sama belajar lagi dari firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10. Terkadang kita agak sedikit bingung ya, kira-kira apakah saya berdoa dulu baru Tuhan mengasihi saya? Apakah saya melayani dulu baru Tuhan mengasihi saya? Nah, itu sering ada pertanyaan begitu. Nah, kita akan baca bersama-sama 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-10. Dikatakan, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita. Bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang mengasihi kita. Karena sumber kasihnya itu dari Allah. Kita mengasihi Allah itu sebagai respon, ya. Bukan Tuhan menuntut, tapi itu respon kita terhadap kasih Allah. Dikatakan lagi di ayat yang ke-19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Itu juga sebagai respon, teman-teman. Jadi bukan berarti kita bilang, oh saya berdoa dulu baru Tuhan mengasihi saya. Oh saya melayani dulu baru Tuhan mengasihi saya. No, dalam keadaan apapun, ya. Mau kita di mata manusia kita tidak baik, kita berdosa, kita tidak punya apa-apa, saya tidak terlalu pintar Tuhan. Kasih apa yang saya mau berikan? Tuhan tetap menerima kita apa adanya. Dalam keterbatasan kita, Tuhan tetap menerima kita. Nah, itulah yang dinamakan dengan kasih tanpa syarat. Nah, seharusnya kita anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, kita punya respon yang baik dan benar. Kita jangan salah paham. Kita kasih dulu baru Tuhan mengasihi kita. No, bukan. Memang dari awal Tuhan sudah kasih kita dengan kasih yang sama, ya. Bukan Tuhan kasih saya dengan kasih agape pada saat baca Alkitab. Sedangkan Tuhan kasihnya berubah lagi pada saat saya pukul teman contoh atau saya begitu. No, tidak. Kasih Tuhan sama dalam keadaan apapun sampai kapanpun. Itulah yang dinamakan dengan kasih tanpa syarat. Nah, teman-teman, di dalam pergaulan di kampus, mahasiswa ya, kalian masih kuliah ya, jadi pasti ada saat dimana saling kerja tugas. Oh, saya mau bantu dia, tapi lu kan belum pernah bantu saya begitu. Saya mau copy kasih dia, copy paste kasih dia tugas, tapi kan dia belum pernah bantu, buat apa bantu? Nah, kasih seperti itulah yang tidak sama dengan kasih yang Tuhan kasih kepada kita begitu. Dalam keadaan apapun. Pada saat saya menyiapkan firman ini, maksudnya saya diingat lagi bahwa di dalam keadaan pun Tuhan tetap menyayangi kita. Bayangkan teman-teman, sampai Tuhan rela mati di kayu salib untuk apa? Gitu. Tidak mungkin Tuhan minta karena saya sudah mati kau juga mati, ya, tidak mungkin. Kita tidak bisa sama seperti Tuhan Yesus. Gitu. Tuhan tahu batasnya kita.
seperti Petrus. Tuhan tahu batasnya dia, tapi kenyataannya tuh tetap menerima dia apa adanya, teman-teman. Jadi dari renungan singkat ini, teman-teman, saya meminta kepada kita semua untuk tetap memiliki respon yang benar. Tuhan telah mengasihi kita, maka respon kita terhadap kasih Tuhan itulah yang kita jalankan. Contoh, berdoa, baca Alkitab, PA, ber-KTB, berbuat yang baik, menghormati orang tua. Itu respon kita terhadap kasih Tuhan kepada kita, teman-teman. Jadi dalam kehidupan perkuliahan, tetap semangat dalam keadaan apapun, yang masih sementara untuk kursus skripsi atau yang masih sementara kuliah, pasti ada saat dimana Tuhan, saya tidak bisa memberikan yang terbaik. Saya belum bisa sampai titik ini. Teman-teman saya sudah sampai titik ini, saya belum. Apakah kasih Tuhan masih tetap sama terhadap saya? Iya, pasti akan sama. Karena kasih Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan memberikan kita kasih agape, kasih tanpa syarat, kasih tanpa pamrih, kasih yang tidak pernah berubah, kasih apa adanya. Itu kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi dalam keadaan tidak kelayakan kita, Tuhan tetap menerima kita apa adanya. Oke, teman-teman, sebelum menutup firman Tuhan kita hari ini, saya akan bersama-sama untuk mengajak kita untuk menyanyikan sebuah lagu mengasihi, ya, lagu mengasihi. Mengasihi itu memang tidak gampang, teman-teman. Butuh perjuangan, kita harus betul-betul mempunyai ikatan yang erat dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kasih itu bersumber dari Allah, maka kita harus dekat dengan sumbernya. Kita tidak bisa terpisah jauh dari itu. Mau dalam keadaan apapun, pastikan supaya kita mengasihi orang itu, mengasihi secara sungguh, ya, sungguh atau dengan tulus, bukan mengasihi karena kita mau apa-apanya dari orang tersebut. Kita akan sama-sama menyanyi lagu mengasihi lebih sungguh. Saya akan mengajak kita untuk menyanyi dalam keadaan teman-teman bersatu teduh, memikirkan kehidupan yang sekarang ini kita hadapi. Apakah saya selama ini memberikan kasih yang bersyarat kepada orang lain, ataukah saya memberikan kasih yang tidak bersyarat kepada orang lain, teman-teman? Jadi saya akan menyanyi, kita bisa saling bersatu teduh, merenungkan kembali kehidupan kita selama ini, dan saya akan menutup ibadah kita dengan doa. Oke, mari kita bersatu teduh. Mengasihi lebih sungguh, Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan singkat ini ya Tuhan. Mungkin banyak hal yang belum kami pelajari, tapi dari kasih-Mu terhadap kami ya Tuhan, kami merasakan setiap hari kasih-Mu. Dengan kehadiran Tuhan bersama-sama dengan kami setiap harinya ya Tuhan, kami sangat berterima kasih ya Tuhan atas kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Kasih tanpa pamrih, kasih yang tidak meminta apa-apa dari kami. Tuhan menerima kami apa adanya, dalam kekurangan kami, dalam keterbatasan kami. Tuhan tetap mengasihi kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Dari renungan singkat hari ini ya Tuhan, kami mau belajar untuk memiliki respon yang baik dan benar terhadap kasih yang telah Tuhan berikan kepada kami. Bantulah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga setiap harinya Tuhan kami mau bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu. Kami menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Kami memberikan kasih yang baik dan benar, kasih yang tanpa pamrih terhadap bersama kami ya Tuhan. Tuhan berkati pergumulan dari tiap-tiap anak-Mu. Tuhan berkati anak-anak mahasiswa di PMK Unimore ya Tuhan, di setiap pergumulan mereka ya Tuhan. Baik itu yang mungkin dalam keadaan mempersiapkan proposal, PPL, skripsi, Tuhan mau campur tangan dalam setiap usaha mereka. Tuhan berkati adik-adik semester yang mungkin baru masuk, baru semester di bawah ya Tuhan. Tuhan tetap memberkati mereka dan usaha mereka.
pembelajaran online yang berjalan, Tuhan tetap memberkati mereka ya Tuhan, sehingga dimanapun mereka berada, mereka tetap mempergunakan waktu yang ada sebaik-baik mungkin. Tuhan berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, dan pengurus PMK Unimor yang telah memberikan diri untuk melayani ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka di masa muda mereka, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan mau campur tangan dalam setiap hal-hal yang akan mereka lakukan. Pakailah terus mereka menjadi alat-Mu ya Tuhan. Perkenankan mereka di hadapan-Mu ya Tuhan. Ini doa kami. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk kasih-Mu terhadap kehidupan kami. Terima kasih banyak, kami mengampuni atas segala dosa-dosa kesalahan teman-teman yang mungkin menyakiti kami. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, memberikan kami kasih sehingga kami pun bisa mengasihi mereka ya Tuhan. Ataupun orang-orang di luar sana ya Tuhan, Tuhan memberkati mereka. Kami juga berdoa untuk keadaan corona saat ini ya Tuhan. Kami tidak bisa mengetahui dari mana datangnya virus itu ya Tuhan, di mana dan di mana kami tidak tahu. Tapi Tuhan tolong kami ya Tuhan, sehingga kami anak-Mu tetap berhikmat. Kami tetap menjaga protokol yang ada ya Tuhan. Dalam masa-masa pandemi itu memberkati saudara-saudara yang mungkin sekarang dalam keadaan terpapar COVID ya Tuhan. Tuhan mau sanggupkan mereka, memberkati mereka ya Tuhan. Perkenankan untuk memberikan mereka kesembuhan ya Tuhan. Tuhan memberkati kami semua di tempat ini ya Tuhan. Kami serahkan ibadat minggu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Sehingga pada saat firman ini dengar oleh siapapun, mereka boleh mengerti dan mereka boleh memahami kasih seperti apa yang telah Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan. Ini doa kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, shalom teman-teman. Sampai jumpa di minggu yang berikut. Terima kasih. Oke, baik teman-teman, kita telah berada di akhir ibadat. Marilah teman-teman kita terus melekat pada sumber kasih itu, yaitu Tuhan Yesus, agar dalam kehidupan kita hari-hari kita dapat mengasihi sesama kita dengan ketulusan tanpa syarat. Terima kasih teman-teman telah bersama-sama dengan kami dalam ibadat PMK pada hari ini. Sampai jumpa di ibadat minggu selanjutnya. Shalom.